asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Selamat siang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, Abang Kakak semua di dalam webinar ini. Alhamdulillah sudah lebih dari 500 jamaah yang berkenan hadir. Tentunya ini merupakan sebuah keberkahan. Ini merupakan sebuah kenikmatan bagi kita semua untuk bisa hadir di dalam majelis online spesial pada kesempatan siang hari ini dengan tajuk Indonesia Beristighfar yang insya Allah akan dibersamai oleh Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad. Tidak lupa selawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ini adalah merupakan satu kajian yang insya Allah sebagai sebuah upaya untuk mengajak kepada kita semua, kepada seluruh bangsa Indonesia, anak bangsa ini, untuk menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang kecil. Dan tentunya ada Allah yang besar. Dengan adanya pandemi dan juga terus beruntut bencana, kemudian juga telah dipanggilnya para ustadz, para kiai, dan juga para ulama di bangsa ini, inilah sejogjanya kita menyadari bahwa kita sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian ini dibersamai oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga gerakan infak beras yang dibersamai dari Aceh sampai dengan Papua. Gerakan infak beras dari mulai Aceh sampai Papua dengan para paskasnya yang ikut hadir pada kesempatan siang hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita semua, khususnya dari Gerakan Infak Beras Jogja sebagai penyelenggara atas webinar ini. Tidak lupa kita senantiasa terus bersyukur dan juga terus untuk mengingatkan diri kita pribadi bahwa apa yang sudah kita lakukan insya Allah ini menjadi sebuah bekal untuk kita nantinya setelah kita tiada di dunia ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini segera kita mulai dengan kita buka bersama-sama dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini mendapatkan lebih keberkahan, maka untuk itu akan segera dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Fauzan Jural, anggota Paskas Jogja. Kepada Ustadz Fauzan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci tadi kita bisa dihadirkan oleh Allah sebagai pengingat dan juga ketenangan dalam diri kita, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat, bertumbuh dan terus-menerus. Kita sampaikan juga sebelum nanti kita memulai untuk tauziah Ustadz, kita juga menyiapkan nanti akan ada sesi tanya jawab kepada seluruh hadirin dan jamaah bisa melakukan chat di Q&A. Nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Tuan Guru dan kita akan sampaikan kepada beliau setelah sesi tauziah beliau. Alhamdulillah saat ini Ustadz sudah membersamai kita semua dan segera akan kita memasuki tauziah dari beliau, tapi sebelumnya akan kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz sehat. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Ustadz berkenan menyiapkan waktunya untuk membersamai kami dari Gerakan Infak Beras seluruh Indonesia Ustadz. Dari Aceh sampai Papua hari ini insya Allah hadir di dalam acara ini dan dibersamai dengan seluruh orang-orang baik yang kita akan mengangkat tema Indonesia beristighfar Ustadz. Untuk itu tidak berpanjang lebar, tafadhal Ustadz untuk menyampaikan terkait dengan tema yang kita hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waktu hari ini adalah hari yang penuh barakah. Pada petang Jumat Sayyidul Ayyam, kita pula bersatu bersama dalam amal soleh. Bersama program yang digagas oleh Paskas, Pasukan Amal Soleh Yogyakarta. Tema kita Indonesia beristighfar. Istighfar diambil dari kata ghafara. Istighfar artinya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat istighfar itu diterima ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal di dalam hati. Ada penyesalan terhadap silap, salah dan dosa di masa lalu. Kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia ini anak cucu Adam pernah bersalah. Jangankan kita, Nabi Adam sendiri pun pernah bersalah ketika Allah katakan la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini fatakuna minaz zalimin, nanti kamu jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, lalu dia digoda oleh syaitan beserta istrinya Hawa.
tapi kemudian dia sadar dan menyesal lalu berdoa doa yang paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami sadar sudah menzalimi diri kami ya Allah. Kalau kau tidak ampuni, tidak rahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Wa illam taghfir lana. Itu asal kata istighfar. Kalaulah kau tidak mengampuni kami. Ghafara secara bahasa artinya menghapus sehingga hilang tak berkesan. Menutupi sehingga bekasnya tidak nampak. Jadi kalau dinding itu berlobang bekas paku, kita malu nanti tamu melihat dinding rumah kita berlobang, kita tutup pakai dempul. Setelah itu kita kertas pasir, setelah itu dicat lagi sampai tidak nampak seolah-olah dia pernah berlobang. Begitulah diri kita ini banyak lobang-lobang dosa. Lalu dengan istighfar kita tutup dia seakan-akan kita tidak pernah berlobang. Lalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dulu dalam hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kata-kata itu asalnya di dalam hati. Setelah dari dalam hati baru dia keluar, diciptakan lisan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Dari hati keluar ke mulut. Maka yang kedua mesti memperbanyak istighfar. Lafaznya diajarkan Nabi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang lebih panjang astaghfirullahal azim. Yang lebih panjang astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang lagi sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Berapa kali istighfar itu dibaca? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada suri tauladan. Termasuklah dalam hal membaca istighfar. Nabi berkata, wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, sehari semalam 100 kali. Nabi yang tidak berdosa, yang maksum, yang terpelihara, tapi beristighfar tetap 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Ini menunjukkan betapa minimnya istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dalam hati, yang kedua dilafazkan dengan mulut, yang terakhir yang ketiga al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad yang kuat, azam untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang lama itu. Inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak tenggelam dalam dosanya, segera sadar dan kembali ke pangkal jalan. Orang yang berputar, orang yang nyasar, orang yang salah jalan, ketika dia kembali ke jalan semula, disebut dengan taba, yatubu, taubah. Artinya raja'a, rujuk kembali ke jalan pangkal jalan. Kita kalau pergi ke Masjidil Haram, masuk masjid nyasar, lupa jalan ke hotel, kembali ke pangkal jalan, ingat tadi masuk dari pintu nomor berapa. Insya Allah nggak nyasar. Masuk dari pintu Babu Salam antara Safa dan Marwah. Masuk dari pintu Babul Malik Fahad. Masuk dari pintu Babu Malik Abdul Aziz. Masuk dari depan Zamzam Tower. Kembali ke pangkal jalan. Orang yang kembali ke pangkal jalan itu disebut dengan taubat. Proses dia bertaubat itu unsurnya salah satu adalah beristighfar. Bagaimana dengan orang yang beristighfar tapi tidak bertaubat? Kal mustahzi, seperti orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah SWT. Aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat, aku bertobat, aku istighfar. Tapi perbuatannya tidak. Maka dia seperti orang yang mengejek, mengolok Allah Subhanahu wa taala. Man salatuhu, siapa yang salatnya lam tanhahu anil fahsya wal munkar, tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, falam yazdad illa bu'dan, maka sesungguhnya dia semakin jauh, bukan makin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita minta maaf atas kesalahan kita, mestinya kita tidak minta apa-apa. Saya mohon maaf Pak Direktur, saya terlambat datang. Dimaafkan sudah syukur. Saya mohon maaf Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, saya silap salah. Dimaafkan aja sudah syukur. Tapi minta maaf dengan Allah itu beda. Minta maaf dengan Allah, malah dikasih balasan. Apa balasannya?
Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dikasihkan solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Orang ngaku salah ke polisi, ke security, ke satpam, ke hansip, ngaku salah, tetap dihukum. Ngaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dan diberikan balasan. Dalam surat Nuh ayat 11 12 ada balasan-balasan lagi yang disediakan Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu beristighfar minta ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka kalau kamu minta ampun akan diturunkan hujan kepada kalian. Hujan ada kalanya menjadi Berkah. ghais, hujan rahmat, tumbuh tanaman. Tapi hujan ada kalanya menjadi matar. Matar dengan ghais sama. Tapi matar menjadi bala, menjadi kematian, menjadi ketakutan. Yang kita minta itu adalah ghais. Makanya kita kalau minta doa istisqa hujan, aghithna, bukan amtir alaina. Amtir alaina minta azab. Amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkanlah hujan batu dari langit. Tapi yang diminta adalah aghithna, turunkanlah hujan yang menjadi rahmat ya Allah. Yumdidukum bi amwalin wa banin. Diturunkan hujan sehingga negeri menjadi subur, tumbuh tanam-tanaman, ikannya banyak, sehat, segar bugar. Yumdidkum bi amwalin, diberikannya kamu harta. Kalau hujan sudah subur, turun hujan, tanah subur, maka berbuahlah tanam-tanaman dengan beraneka ragamnya. Maka bi amwalin kamu mendapat harta. Wa banin, kalau hati kamu tenang, makanan kamu bergizi, maka kamu akan punya anak yang sehat-sehat. Lalu kemudian yaj'al lakum jannatin, diberikan Allah kamu taman-taman surga. Taman surga di dunia, taman surga di akhirat. Apa itu taman surga di dunia? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka makan minumlah kamu di taman surga itu. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah taman surga itu di dunia ini? Ya, apa itu? Majalisus zikir, majelis-majelis zikir. Ada orang yang ketenangannya dia temukan di diskotik, ketenangan palsu. Ada orang yang ketenangannya dia dapatkan di lagu-lagu yang pintu masuk setan ke dalam hatinya. Ada orang yang tenangnya dengan menghisap bensin, lem, narkoba. Bukan ketenangan itu. Ketenangan yang hakiki adalah yang datang huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Maka Allah berikan surga di dunia ketenangan, tenang dengan berzikir, tenang dengan sholat berjamaah, tenang dengan beramal soleh, tenang dengan bersedekah. Kemudian surga di akhirat, wa anhara, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Tabiat manusia memang suka kepada air-air sungai. Makanya orang suka piknik ke tepi sungai, ke tepi danau, ke tepi laut, ke tepi pantai. Bahkan ada membuat danau-danau buatan, ada sungai, buat kolam-kolam, akuarium. Itu semua adalah memang kecenderungan manusia. Di dunia ini dia senang, di akhirat pun dia akan melihat jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir, ada taman-taman indah di atas, min tahtiha, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Memang itulah tabiat dari manusia. Lalu kemudian apakah dosa-dosa kita itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi kemudian ketika mereka bertaubat kepada Allah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, mereka orang-orang yang pernah bergelimang dengan syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi kemudian ketika mereka masuk Islam, catatannya menjadi suci, bersih. Lalu yang dimaksud, fayaghfiru dzalika, fayaghfiru duna dzalika liman yasha. Yang tidak diampunkan Allah hanya syirik. Maksudnya orang dalam keadaan syirik mati, maka dia mati dalam neraka jahanam. Adapun dia sempat bertobat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian setelah Allah mengampuni dosa si hamba, hamba ini mesti istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Sepaket yang tak bisa ditinggalkan. Berjamaah, setelah berjamaah insya Allah istiqomah, setelah istiqomah insya Allah husnul khatimah.
Alhamdulillah, di Yogyakarta banyak sekali jamaah-jamaah. Salah satunya adalah jamaah amal soleh. Bertemu bukan karena partai, bertemu bukan karena politik, bertemu bukan karena ekonomi, bertemu bukan karena kepentingan duniawi, bertemu bukan karena ngopi kongko-kongko bicara dunia. Yang mempertemukan mereka adalah ada sekelompok orang kaya yang bingung hartanya mau dibuang kemana. Ada satu fakir miskin kelaparan tidak tahu mau kemana dia mengadukan laparnya. Maka bertemulah antara dua kelompok ini dipertemukan oleh sebuah jembatan kebaikan bernama Paskas, pasukan amal soleh. Mereka terdiri dari anak-anak muda yang tidak digaji, beli bensin sendiri, sepeda motor, tetes peluh keringat, air mata, sebagiannya mahasiswa, belum bekerja, sebagian bekerja tapi mencari nafkah untuk anak istrinya. Dia luangkan satu hari khusus untuk menggedor setiap pintu-pintu rumah orang kaya. Mungkin mereka mendapatkan sumpah serapah, caci maki, tapi mereka menikmati itu. Mereka anggap itu sebagai bunga-bunga dakwah. Mereka lah sesungguhnya yang sedang berdakwah. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak khutbah. Tapi mereka sudah menyelamatkan umat ini dari pendusta-pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang membiarkan anak yatim lapar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak peduli kepada makanan orang miskin. Laisa bil mu'min, hai orang-orang kaya yang sudah ke Makkah bolak-balik tawaf sa'i haji umrah, sesungguhnya kalian tidak diakui sebagai orang muslim. Yabitu syaba'anan, selama kau tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetanggamu dalam keadaan kelaparan. Paskas sudah menyelamatkan itu. Ada orang-orang yang hanya berada di ruang kaca yang sejuk, dingin, kursi empuk dalam mobil yang mewah di atas tempat tidur sutra. Tidak pernah bertemu dengan orang miskin. Hanya dengan dia pencet transfer ke Paskas Yogyakarta, maka dia sudah selamat dari pendusta-pendusta agama. Tapi perlu juga diikuti anak-anak muda dalam Paskas ini untuk merasakan bagaimana rasanya memikul beras. Bagaimana rasanya menjadi orang kaya yang dihormati, yang disegani, menjadi pejabat, tiba-tiba pakai masker memikul beras ke rumah fakir miskin. Sensasi yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Maka orang Yogyakarta, kalau ingin meluluh lantakkan keangkuhan, kesombongan, kalau ingin menghilangkan keegoan, maka ikutlah bagi-bagi beras. Pikul beras itu. Kutip dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Antarkan ke fakir miskin, anak-anak yatim, usap kepalanya. Meleleh air matamu melihat penderitaan mereka. Kau datang ke rumah mereka terbuat dari kayu, terbuat dari tepas bambu, buluh yang lapuk, disenggol dengan ujung jari, copot tanggal, karena paku tidak lagi melekat. Sudah 2-3 hari mereka tidak makan. Hanya air putih yang masuk ke mulut mereka. Tiba-tiba datang Paskas, pasukan amal soleh Yogyakarta membawa beras. Meleleh air mata mereka, meleleh air mata kita. Air mata itulah yang akan diharamkan Allah dari api neraka. Ainani, 2 mata. La yamassuhuman nar, yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tiap malam berjaga karena takut diserang oleh musuh-musuh Allah, menjaga Masjidil Aqsa, menjaga dari pasukan kaum kafir munafik. Maka ini semua adalah perjuangan hidup. Sahabat-sahabat yang sudah menggabungkan diri dalam pasukan amal soleh Yogyakarta, bersyukurlah karena kalian sudah berjamaah. Bagi yang belum, ajak kawan-kawan. Kalau ada kawanmu yang masih terjebak dalam kejahatan seksual, LGBT, virus HIV AIDS, pacaran, selamatkan mereka. Kalau masih ada yang terjebak dalam kehidupan yang semu, tidak tahu kepuasan apa yang sedang dia cari, tarik tangannya, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang hanyut. Orang yang hanyut itu mesti kita ulurkan galah panjang. Mereka adalah orang yang tertidur lelap. Membangunkan orang tertidur perjuangannya luar biasa. Ingat ketika sahur Ramadan, kita bangunkan sekali dia tidur lagi. Kita bangunkan 2 kali dia tidur lagi. Kita bangkitkan karena kita mau menyelamatkan, jangan sampai dia lapar di siang Ramadan. Kita hanya ingin menyelamatkan dia supaya bersahur. Kalau kita begitu semangat menyelamatkan orang dari pinggir jalan, jangan sampai ditabrak bis. Kenapa kita tidak bersemangat menyelamatkan anak-anak muda di Yogyakarta? Kalau ada tetanggamu yang belum sholat, sahabatmu yang masih mabuk, yang salah bukan mereka. Yang salah adalah kamu, yang salah adalah saya, yang salah adalah kita. Kenapa kita tidak mengajak mereka bersama-sama
pasukan amal soleh, mengumpulkan beras, menumpukkan beras, mendistribusikan beras, membagikan beras. Maka dengan selamatlah kita sesuai dengan hadis Nabi, absyus salam, tebarkan salam. Bagaimana mungkin orang bisa menjawab salam kalau dia lapar? At'imut ta'am, kasih makanan. Kaskas membagi makanan. Setelah dibagi makanan, wa tusalli bil laili wan nasu niyam, ajak dia salat malam. Ketika orang tidur lelap, di tengah malam yang kelam, gelap gulita, dia melaksanakan salat sebagai syukur kepada Allah. Wa tadkhulul jannata bisalam, balasannya masuk ke dalam surga dengan selamat sentosa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mereka akan digiring masuk ke dalam surga bergerombol, berkelompok-kelompok, berjamaah. Salah satu jamaah itu adalah jamaah pasukan amal soleh Yogyakarta. Lalu apa kata malaikat? Salamun alaikum, selamat datang. Tibtum, kamu sudah beramal soleh. Fadkhuluha, masuklah ke dalam surga. Khalidin, kekal selama-lamanya. Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita dalam kajian spesial Indonesia beristighfar bersama pasukan amal soleh Paskas Yogyakarta. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustadz. Alhamdulillah. Banyak sekali hal-hal yang sudah diberikan Ustadz untuk tauziah pada kesempatan siang hari ini. Kita sudah banyak sekali nih yang masuk pertanyaan-pertanyaannya Ustadz. Dan Alhamdulillah ketika Antum ke Jogja waktu itu baru 30 ton, Jogja saat ini sudah 50 ton lebih Ustadz. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya, insya Allah masih butuh 100 ton lagi, sehingga kajian siang hari ini mudah-mudahan menjadikan satu motivasi buat orang-orang baik semua. Nah, pertanyaan yang pertama ini Ustadz, dari Bapak Muhammad Tantowi, ini menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, kondisi saat ini ada banyak sekali bencana bertubi-tubi di bangsa ini. Ini adalah ujian atau azab ya Ustadz? Kalau memang azab, kenapa kita mau mengakuinya? Karena kita juga banyak maksiat. Seringkali kita ujian, tapi kok kayaknya kepedean katanya Ustadz. Apakah karena siapa sih sebetulnya ini? Baik. Yang pertama itu dulu Ustadz. Kalau tangan kita pakai dengan penuh kesadaran memotong pohon-pohon kayu yang ada di hutan. Lalu pohon kayunya kita jual, illegal logging. Ada yang menangkap, kita sogok. Lalu kemudian setelah di atas tanahnya kita bantai, di dalam tanahnya juga kita buat tambang-tambang. Berlobang-lobang itu tanah. Pesawat kalau mau mendarat nampak dari atas gundul itu hutan. Dan kemudian tanah berlobang, ada air berwarna hijau dan biru. Nampaknya seperti danau yang indah. Padahal itu adalah bekas tambang-tambang liar, tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel dan lain sebagainya. Yang mestinya menurut peraturan itu ditimbun lagi, ditanam lagi, reboisasi penghijauan. Ketika hujan datang, lalu kemudian kulit-kulit tanah, kerak-kerak bumi tidak lagi sanggup menampung air. Karena batang-batang kayu tidak lagi tumbuh. Maka bumi yang gundul ini longsor, lalu kemudian habislah. Tidak lagi bisa menyerap, tidak lagi bisa menahan. Yang menjadi korban bukan yang menebang, karena yang menebang mungkin sudah pindah entah pergi kemana. Lalu kemudian dengan entengnya kita berkata, ini adalah takdir, marilah kita beriman, marilah kita ridho saja. Ridho dari mana? Makanya yang pertama kita mesti katakan, ini adalah kesalahan manusia. Ini adalah kejahatan illegal logging, kejahatan perizinan, kejahatan. Maka kejahatan tidak selesai dengan tausiah, mesti ada tindakan hukum. Ke depan mesti ada kepastian hukum. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang sudah menjaga hutan, sudah mengadakan penghijauan, sudah beramal soleh, lalu kemudian datang juga musibah. Ini kategori yang kedua. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, risau, susah hati, bahkan duri yang menusuk tapak kaki, sesungguhnya itu cara Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu. Yang ketiga, ada kalanya orang itu dosanya amat sangat minim, sudah bersih. Lalu kenapa masih diuji Allah? Allah ingin mengangkat derajatnya. Karena ada derajat yang lebih tinggi daripada
mati syahid lebih tinggi daripada haji mabrur, lebih tinggi daripada hafal Quran. Itulah dia derajat orang-orang yang sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, unlimited, tidak bisa dihitung. Nah, setelah kita jelaskan 3 kategori. 1, bencana sebagai sebab akibat. 2, bencana sebagai penghapus dosa. 3, sebagai pengangkat derajat. Lalu yang terjadi sekarang ini kita masuk yang mana? Jawab sendiri. Masya Allah. Saya nggak ikut motong pohon kayu, Ustadz. Saya nggak ikut nebang pohon kayu. Saya nggak punya tambang ilegal. Lalu kok saya kena juga? Kita kena karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk poin yang keempat. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Buat mungkar itu bukan cuma mabuk, sabu-sabu, sakau, zina. Bukan cuma judi, narkoba. Kemungkaran yang dirasakan oleh orang banyak adalah kemungkaran menebang hutan, tambang ilegal, illegal logging. Inilah yang terjadi. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, la yushikanna ayyaba'afallahu alaikum iqaban. Kamu akan ditimpa hukuman. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang, kamu angkat tangan berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antara 4 kotak ini, masuk kotak manakah kita? Inilah masanya merenung, bertobat nasuha, minta ampun kepada Allah yang punya kekuasaan. Tobat dengan kekuasaannya, pakai kekuasaan yang ada dalam tanganmu. Tangkap itu penebang hutan, tangkap itu orang-orang yang membuat tambang-tambang liar. Tegakkan hukum. Penguasa yang bertobat bukan cuma sholat sunat, tobat, mandi, tobat, zikir, baca yasin. Penguasa yang tobat dia mesti menegakkan hukum. Karena dia dipilih oleh rakyat sebagai penegak hukum. Anggota DPRD, kota, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, polisi, tentara. Digaji dari rakyat. Digaji dari uang rakyat. Setiap darah yang menetes dalam tubuhmu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Oke, kemudian yang kedua Ustadz, ini dari Hastitan Bondowoso. Jika ada orang beristighfar atau bertobat, tapi terjerumus kembali nih Ustadz ke dosa itu dan diulangi lagi, kira-kira kalau dia bertobat lagi, ini diampuni nggak Ustadz? Coba pelajari akar masalahnya. Di mana letak masalahnya? Kamu melakukan dosa apa? Klasifikasi dosa ini banyak. Dosanya apa? Dosanya zina. Kenapa berzina? Karena belum menikah. Menikah. Fa'innahu lahu wija. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Dosanya apa? Dosanya narkoba. Kenapa kamu pakai narkoba? Karena pergaulan. Berhenti bergaul dengan pemakai narkoba. Jangan istighfar terus tapi gaulnya jalan terus. Kamu kenapa pakai narkoba? Karena ketergantungan. Kalau saya nggak pakai narkoba keluar keringat dingin. Berarti kamu istighfar, taubat, tapi kemudian pergi ke Suryalaya, masuk ke pesantren narkoba. Biar supaya nggak malu kalau ditanya tetangga. Janu kemana? Nyantri. Tapi santrinya bukan kitab kuning, santri narkoba. Dizikirkan, dibacakan doa, rehabilitasi. Pelajari akar masalahnya. Masalah kamu ini apa? Korupsi. Kenapa korupsi? Karena gaji nggak sesuai dengan kebutuhan. Mau mobil mahal, mau handphone mahal, gajinya nggak sesuai. Maka tekan hawa nafsumu. Jadi pelajari dirimu, yang paling mengerti dirimu adalah dirimu sendiri. Harakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Kalau sudah berusaha maksimal, terjadi khilaf, nyasar, kecemplung, masuk ke dalam dosa lagi, maka sesungguhnya andai seluruh manusia ini semuanya baik, Allah akan ciptakan makhluk yang baru, makhluk yang berdosa, supaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Sampai seluas itu. Zunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di pantai, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Tapi aku yakin ya Allah, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, tapi ampunanmu lebih besar, lebih banyak lagi. Maka pahami dengan baik. Wallahu a'lam.
Insyaallah. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, semoga Ustadz senantiasa sehat. Ini dari Anissa Fajri. Ini nggak nyebutin alamatnya. Izin bertanya Ustadz, kenapa ketika sedang zikir selalu ngantuk Ustadz? Apakah ini godaan jin Ustadz? Insyaallah. Ngantuk itu ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kurang tidur. Malamnya mungkin dia tidurnya jam 12, jam 1. Bangun sholat subuh, habis itu nggak tidur, ngaji jam 8 pagi. Itu ngantuk, itu masuk akal. Yang kedua kurang gizi. Orang kurang gizi, kurang oksigen itu juga ngantuk. Yang ketiga baru digoda setan. Bisa jadi juga kompilasi antara setan dan gizi, bisa jadi. Jadi tidak selamanya salah setan. Nah, kalau kamu sudah sadar bahwa saya ini kurang tidur, ya tidur. Inna haqqan, matamu punya hak. Kalau saya ini kurang gizi, kulu, makanlah. Makanlah makanan bergizi. Washrabu, minumlah. Halalan thayyiba. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah cukup tidur, sudah makanan bergizi, badan sehat, olahraga, oksigen cukup, ngantuk juga, digoda setan. Banyak-banyak ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Segera keluar masjid, berwudu, cuci muka. Insyaallah lawan kantukmu. Gerak-gerakkan badan. Mohon izin Pak Kiai, saya ini sebentar mau ini supaya semangat. Ini tentang melawan kantuk. Demikian, wallahu a'lam. Oke. Syukur Ustadz. Kemudian ini dari Bu Lasmi Sulami, ini dari Bantul nih. Assalamualaikum Ustadz. Untuk membedakan istighfar dengan taubatan nasuha, itu lebih baik sendiri atau berjamaah? Maksudnya untuk sekalian berdakwah gitu Ustadz. Sebaiknya seperti apa Ustadz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Taubat nasuha, nasoha artinya menyaring madu. Saya kemarin kebetulan panen madu lebah ke hutan. Lalu ketika sarangnya jatuh dari atas pohon ke bawah, maka disaring. Itu sarang lebah jangan ditekan, dipres, nanti madunya asam. Supaya madunya bening, jernih, disaring, ditiriskan, biarkan dia menetes. Nanti kemudian di sana akan tersaring, ada lilitnya, ada lebahnya mati, ada anak lebahnya, ada ranting kayunya, ada kulit kayunya, ada sampah. Proses menyaring itu disebut dengan nasuha. Nasoha, menyaring. Begitu juga lah kita yang dengan keterbatasan kita, banyak silap salah, maka diri kita ini pun juga ada lilitnya, ada anak lebahnya, ada sampahnya, ada kulit kayunya, lalu kemudian disaring. Lalu saringannya itu adalah taubat nasuha. Nah, ketika orang bertaubat, apa yang keluar dari mulutnya? Yang keluar dari mulutnya adalah astaghfirullahalazim. Itu hubungan antara taubat dengan istighfar. Nah, apakah dilakukan berjamaah atau sendirian? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci mandi, sendirian mandinya. Summa yatatahhar, berwudu. Kalau yang tidak sanggup mandi berwudu, bertayamum. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat, sendirian juga salat sunatnya. Lalu kemudian setelah itu yastaghfirullah, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri di tengah malam, khusyuk, enggak dilihat orang, lebih khusyuk daripada ramai-ramai. Ada kameranya hidup, bolak-balik ngelihat kamera, ketika kameranya ditujukan ke dia nangisnya kuat, ketika kameranya menjauh enggak nangis. Ini taubat apa namanya? Nah, jadi yang paling bagus sendiri, tapi ada masanya kita berjamaah. Ada masanya kita sendirian, ada masanya berjamaah. Setelah engkau bertaubat, jangan sendirian. Karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Seekor serigala memantau segerombolan kambing. Dia tidak akan menerkam gerombolan yang banyak karena dia takut. Tapi ketika ada seekor yang mengendap-endap ke tepi sungai mau minum, inilah yang akan diterkam oleh predator. Maka jangan memisahkan diri dari jamaah. Mandi, taubat, istighfar, sholat sunat,
gabungkan diri dengan pasukan amal soleh, berjamaahlah. Bangkitkan adrenalin dakwahmu. Anak muda yang tenaganya luar biasa, berubah dia menjadi keringat, energinya yang luar biasa. Jangan habiskan dengan game online PlayStation, jangan dihabiskan dengan TikTok, tapi habiskanlah dengan mengetuk pintu-pintu rumah orang Yogyakarta untuk mengutip beras. Keangkuhan, kesombongan hatimu lawan. Ketika kau dihinakan, kau mungkin orang kaya di rumahmu, hebat, besar. Saat di pintu rumah orang, ngapain kamu minta-minta beras? Tolonglah Pak, ini bukan untuk saya, untuk fakir miskin. Saat kau rendah, saat kau hina di depan manusia, saat itulah sesungguhnya kau sedang tinggi dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ada masanya sendiri, ada masanya berjamaah. Berjamaah dalam amal soleh. Kalau ada zikir akbar, datang. Kalau ada istighfar, istighosah, datang. Tapi jangan lupa ada masanya di tengah malam kau bangun, sholat sunat, mandi dulu bersih, sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu dulu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, baca Al-Quran, istighfar menjelang azan subuh, bersolawat, sholat subuh berjamaah. Ada masanya sendiri, ada masanya berjamaah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustadz Sasongko Jati mungkin terputus koneksi, mohon izin melanjutkan membaca pertanyaan Ustadz. Ya. Baik, tafadhol, silakan. Dari Meita Purwokerto, bagaimana menyikapi orang yang dibantu beras tiap bulan menjadi selalu berharap untuk dapat beras terus tiap bulan? Mohon pencerahan Ustadz. Ada yang sifatnya konsumtif, ada yang sifatnya produktif. Yang konsumtif adalah orang tua renta, suaminya meninggal, anaknya tidak ada, kalaupun ada nggak peduli, maka yang begini kita kirim tiap bulan dan memang mereka berharap tiap bulan, lapar tidak bisa ditunda, perut tidak bisa diisi apa-apa kecuali hanya beras dan makanan. Maka ini konsumtif. Tapi ada orang-orang yang sehat, segar, bugar, masih muda, hanya saja keberuntungan belum berpihak, maka mereka mesti kita berikan kajian. Jangan kita manjakan. Makanya di samping kita berikan santunan, maka diajak ngaji supaya berusaha, disampaikan tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan perlu dicatat, Paskas, pasukan amal soleh Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dimanapun, semuanya lebih fokus kepada yang sifatnya konsumtif. Pondok pesantren, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Kami pun juga di Pekanbaru demikian. Adapun masyarakat yang sehat walafiat, kita berikan, tapi dengan tetap pendampingan, memperbaiki mindset. Jadi porsi terbesarnya adalah janda-janda tua, pondok pesantren tahfiz Quran, pondok yatim, pondok duafa, dan orang-orang tua renta. Ini mesti ada penyadaran supaya umat ini disadarkan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab ya, mungkin kita sudah selesai, sudah kita cukupkan, dan mungkin di penghujung pertemuan ini kami mohonkan Ustadz untuk memimpin doa kita bersama-sama dengan keadaan dan situasi bangsa kita ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa berjamaah ini menjadi satu wasilah untuk Allah turunkan juga ampunan dan juga keberkahan buat bangsa kita, Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Tolonglah kami ya Allah, Engkau sebaik-baik penolong. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Beri kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Tutupilah aib-aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Mala maitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, Engkau ridha dan baik bagi kami. Illa qadaitaha wa yassartaha. Maka tunaikanlah ya Allah. Maka tunaikanlah ya Allah. Ya muyassir kulla asir. Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir. Segala yang sulit mudah bagimu. Fa yassir lana umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami pasukan amal soleh menjadi orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau semata. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Berikanlah kami naungan pada saat tak ada naungan kecuali hanya naungan Engkau di saat panas terik padang mahsyar ya Allah. Saudara-saudara kami yang sudah memberikan berasnya, menginfakkan hartanya, maka sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, ij'al abna'ahum wa banatihi minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, mereka menjadi mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rahamna, curahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan selalu dalam pertemuan amal soleh bersama pasukan amal soleh. Pasukan amal soleh Yogyakarta tetap semangat, semakin berganti bertambah perolehan berasnya, dan terbantu pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, dan duafa, janda-janda tua. Berkah selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, dan kita senantiasa doakan Ustaz Abdul Somad dalam keadaan senantiasa sehat, dilindungi Allah, dijaga oleh Allah semua seluruh keluarganya dan Amin ya seluruh Allah. timnya. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Amin. bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan kesempatan yang lebih baik. Jazakallah Ustaz, sampai ketemu lagi nanti baik di darat maupun di udara seperti ini. Amin. Oke teman-teman dan juga sahabat semua yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung acara. Untuk kajian ini insya Allah nanti juga kita akan tayangkan di YouTube kita, yaitu di Perahu Studio. Dan untuk program-program dan kegiatan gerakan infak beras yang ada di seluruh Indonesia, silahkan bisa langsung menemui ya paskas-paskas yang ada di kota-kota antum semua, dari Aceh sampai Papua sudah ada gerakan infak beras. Kalau untuk di Jogja bisa lihat di IG @infakberasjogja. Akhirnya kita semua sampai di penghujung acara. Terima kasih dan jazakallah khairan katsira kepada semua yang membersamai acara ini. Berkah buat kita semua, berkah buat keluarga juga. Yang belum bisa menyaksikan, kita doakan mudah-mudahan mereka pun nanti berkesempatan untuk bergabung di lain kesempatan. Marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah dan juga disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata dari saya, semua kebaikan datangnya dari Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.